Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan bagaimana respon atau tanggapan dari Bapak Anies Baswedan terkait dengan penetapan atau proses hukum yang dijalani oleh uh, Tom Lembong, di mana beliau kita kenal dulu pernah masuk dalam kabinet pada tahun 2015. Namun kemudian yang menjadi pertanyaan bagi seluruh masyarakat awam tentunya, ini kemudian menimbulkan banyak pertanyaan kenapa baru sekarang Tom Lembong diproses hukum pada saat pergantian rezim kepemimpinan. Nah, dalam podcast Pak Akbar Faisal bersama dengan Pak Anies Baswedan di sini kemudian mengulas juga terkait dengan hasto, bicara terbuka mengenai didiskriminalisasinya seorang Bapak Anies Baswedan terkait dengan kasus Formula E. Namun kemudian ini dapat dibersihkan dan dapat dibantah oleh Bapak Anies Baswedan. Lalu sekarang dia menjadi bumerang, yaitu karena orang-orang terdekat dari Bapak Anies Baswedan kembali diserang atau kembali dilakukan didiskriminalisasi oleh pihak-pihak tertentu. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan bagi kita semua masyarakat awam. Lalu seperti apa videonya, kita saksikan secara bersama-sama. Apa yang Kakak Anies rasakan? Bahwa kata Mahasasto, Kakak Anies dikriminalisasi. Dan yang lebih krusial lagi, pelakunya adalah Presiden pada saat itu. Saya pengen tahu pikiran Kakak Anies tentang itu. Ya, saya ketika menjalani tugas di Jakarta itu mengalami banyak sekali pembatasan-pembatasan di dalam kita bekerja. Nah, pada waktu itu saya membayangkan ini inisiatif bawahan. Seperti tadi saya cerita. Misalnya gini, kita mau membuat track untuk Formula E. Track itu kan aspal ya. Lalu ketika mau mencari aspalnya, nggak ada yang mau jual aspalnya. Pusing juga kan. Padahal tuh aspalnya khusus, nggak ada yang mau jual. Termasuk BUMN gitu, nggak mau jual, yang lain nggak mau jual. Akhirnya bikin sendiri, dan ketika nyampur sendiri itu ada rumusnya, dikerjakan sendiri, sampai molen untuk penyampurnya itu rusak beberapa kali, karena molen itu biasa dipakai untuk nyampur semen, dipakai untuk nyampur aspal. Oke. Tapi pada waktu itu kita semua melihat ini sebagai ya inisiatif di bawah yang jangan sampai nanti saya ditegur. Ketika Pak Hasto cerita, saya terkejut karena baru pertama kali mendengar secara langsung Hasto menyatakan terbuka seperti itu. Kaget. Saya juga kaget ya. Karena tidak pernah terbayangkan aja sebelumnya. Oke. Saya rasa jawaban yang saya bisa pahami ya. Sama sih. Masalahnya adalah Kakak Anies, risiko itu ternyata mengalir jauh. Termasuk kepada orang-orang Anda. Saya bicara dengan kawan kita, Tom Lembong. Dan banyak orang yang memberi apresiasi kepada Anda karena tampak dukungan moral Anda kepadanya itu luar biasa. Begitulah seharusnya seorang teman ya.
Saya juga beberapa kali melakukan hal yang sama ketika teman saya dikriminalisasi. Salah satunya adalah ketika Misbakun ditangkap dulu, ketika kami membuka kasus Senturi. Oh ya, ya. Gitu. Apa yang kakak Anies rasakan menyangkut itu? Ya, kita semua terkejut ketika Tom diproses untuk perkara yang kejadiannya udah 10 tahun yang lalu. Bahkan sebelum dia jadi Menteri Perdagangan. Enggak, pas Menteri Perdagangan. Ya, pas ya. Pas Menteri Perdagangan, tapi itu kan 2015 sampai 2016. Dia jadi Menteri Perdagangan setahun kalau nggak salah. Kemudian ada laporan masyarakat mengenai masalah itu, dan laporan BPK ada, dan lain-lain itu yang kita melihat ada apa ya itu, kok kemudian Tom mendadak diproses dan antara lalu jadi tersangka. Itu bulan Oktober kalau tidak salah, tanggal 29, dan baru sidang kemarin Maret. Kalau memang Lengkap. Kakak Akbar nih bergerak di bidang hukum, nggak? Kalau udah semua lengkap, Kenapa harus selama itu? selama itu. Jadi biarlah nanti proses pengadilan. Kan itu saya berharap sekali, dan saya terima kasih kakak, kemarin saya hadir di dalam sidang perdana. Saya hormat kepada dewan atau hakim ya, majelis hakim ya, karena mereka memberikan kesempatan untuk dibacakan dakwaan dan kemudian eksepsi di hari yang sama, sehingga masyarakat itu di ujung akhir persidangan dapat dua-duanya. Menurut saya itu satu awalan yang baik atas fairness di situ. Kan kalau tidak ada eksepsi kemarin, maka berhari-hari ya kita membahasnya dakwaannya, tapi nggak ada eksepsinya. Jadi kita hormati proses. Saya menemui Tom di tahanan juga, saya ngobrol, saya bawa buku, saya diskusi, dan Tom ini luar biasa, Kakak Akbar. Dia tidak sedikit pun berubah. Gak ada rasa marah pada Republik, gak ada rasa kecewa pada Republik. Misalnya kayak ayo kabur aja dulu gitu, gak ada tuh bayangan saya akan meninggalkan Indonesia, saya sudah mengerjakan ABCDFG ternyata dapatnya begini gitu. Enggak tuh, sama sekali gak ada. Dia justru menunjukkan sikap bahwa ini yang membuat saya tetap harus berjuang di Indonesia. Situasi seperti ini tidak boleh dialami orang lain. Situasi seperti ini harus tidak terjadi lagi. Lalu dia ceritakan tentang hal-hal yang menjadi kepedulian dia, khususnya bidang ekonomi. Dia concern tentang A, B, C, D di bidang perekonomian yang serius. Sementara kita tahu, Kakak Akbar, Tom itu seseorang yang bisa berkarir di mana saja di seluruh dunia, nggak harus pulang ke sini. Dia itu, dia bidang dia private equity fund, bidang investasi, sebagai salah satu orang yang sangat dihormati di bidang itu. Kenapa dihormati? Karena dia konservatif. Saya dengar di Indonesia itu tidak banyak orang yang didengarkan oleh lembaga seperti BlackRock, Vanguard, itu ya orang seperti Tom Lane. Iya, dan kenapa? Karena dia menjaga integritas. 5 dia bilang 5, 6 dia bilang 6. I'm sorry you don't like it. Tapi ya inilah faktanya. Dan dia jaga itu puluhan tahun. Jadi ketika sampai ke sini juga, sampai pada peristiwa ini, saya yakin apabila ini pure persoalan hukum, insya Allah ujungnya baik. Karena itu baik, itu artinya Tom akan mudah-mudahan
dia akan bisa terbebas. Bila ini semata-mata pada persoalan hukumnya, mudah-mudahan itu akan bisa kejadian. Dan kita semua mengharapkan agar majelis hakim menjaga. Kenapa ini penting? Peristiwa, saya rasa jarang ya ada penangkapan begini itu mendapatkan perhatian dari pelaku bisnis internasional. Oh ya. Berbagai pihak negara-negara asing pun memperhatikan. Kenapa? Karena bagi mereka ini soal kepastian hukum. Jadi, kalau peristiwa umumnya itu ya kita semua, saya juga inginnya korupsi itu diberantas habis-habisan lah. Mana pula kita mau dukung koruptor gitu. Tidak gitu. Tapi di sini saya melihat Tom membuat kebijakan dengan prosedur yang dilewati, yang kemudian di kemudian hari dipersoalkan. Biarlah nanti proses hukum ya yang akan lihat, tapi saya cukup optimis apabila ini hanya proses hukum. Mudah-mudahan Tom akan bisa mendapatkan keadilan, dan keadilan itu artinya dia mendapatkan kebebasan.